Ya, terima kasih yang saya hormati rekan-rekan dan Bapak Kepala Batan. Yang pertama, saya pernah berkunjung ke reaktor Batan di Serpong. Saya waktu itu diajak oleh Pak Prof. Jarod selaku Kepala Batan. Saya berkunjung sampai ke pusat reaktornya, Pak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi Pak Ketua mengatakan kurang happy dengan belajar, ini mungkin barangkali ya. Saya juga istilah rela api, rela membara, saya juga kurang sek nih Pak, karena kesannya sangar gitu. Membakar gitu. Padahal nuklir kan sesuatu yang tidak sangar, dan tugas kita sebenarnya bagaimana membumikan nuklir sehingga masyarakat itu welcome dengan pernukliran ini. Nah, selain saya berkunjung, saya nggak tahu. Saya pengen tanya soal, selain soal istilah tadi juga, apakah Batan punya strategi khusus juga untuk bagaimana membumikan nuklir ini ke masyarakat secara masif? Karena sebenarnya ada mispersepsi yang sangat besar, ada politisasi yang sangat besar terhadap nuklir ini, karena Indonesia itu sebenarnya pelopor nuklir. Sejak tahun 65 kita sudah bangun nuklir, tapi kemudian tertinggal sampai sekarang. Nah, saya juga ini Pak, 2 tahun yang lalu saya diajak oleh PLN untuk berkunjung ke PLTN di Rusia. Ya, bersama saya juga berkunjung ke Universitas Nuklir di Rusia. Nah, yang ingin saya usulkan di sana itu sosialisasinya sangat baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat di sana punya pemahaman yang positif terhadap nuklir. Ya, misalnya dengan survei-survei indeks kepuasan pengguna terhadap nuklir dan segala macam. Nah, ini yang saya lihat belum dilakukan oleh Batan, termasuk oleh pemerintah secara keseluruhan. Nah, apakah Batan selain punya program api rela membara ini juga punya program yang lebih komprehensif untuk membumikan bagaimana agar masyarakat Indonesia tidak alergi terhadap nuklir? Ya, karena sebenarnya nuklir itu sangat aman. Cuma ya tadi kita perlu paradigma yang benar dan juga sumber daya manusia yang benar terhadap pernukliran ini. Ini yang saya belum lihat, sehingga masyarakat masih apatis, masih menolak kehadiran misalnya PLTN. Padahal antara PLTN dengan batu bara itu jauh lebih berbahaya daripada PLTN. Nah, ini yang saya kira perlu dimasifkan sosialisasinya. Demikian Pak Setiadi. Nah, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Tulus. Pertama tentang nama api rela membara. Terima kasih feedbacknya gitu ya. Tapi yang ingin kami sampaikan di sini tentu bukan sangarnya karena itu membara, tetapi semangat yang membara itu yang menjadi dasar kami gitu ya. Jadi saya sampaikan bahwa semangat membara untuk mempertahankan keinginan belajar. Jadi masalah tidak punya alat, tidak punya fasilitas, ataupun jarak, itu sudah tidak bisa lagi menjadi alasan untuk tidak belajar. Nah, ini yang ingin kami tekankan dengan istilah api rela membara itu, gitu ya. Dan kemudian yang kedua, saya juga terima kasih Pak Tulus sudah memberikan apresiasi terhadap PLTN dan energi nuklir pada umumnya. Jadi apa yang kami lakukan adalah memang menyeimbangkan informasi yang ada. Dan ini sebetulnya kami sudah lakukan terus-menerus. Ya. Selain hanya memberikan informasi, kami juga ingin menunjukkan bukti. Jadi bahwa impact nuklir itu tidak hanya untuk energi saja, tidak hanya untuk PLTN, ya, tetapi juga untuk ada yang lain. Ya. Ada yang di bidang pertanian, ada yang bidang kesehatan, ada yang di bidang industri, dan itu kami ingin terus-menerus tunjukkan. Mungkin pada 2 tahun yang lalu atau ke Serpong belum ada fasilitas namanya iradiator gamma merah putih. Ya. Tahun lalu itu mulai beroperasi. Dengan iradiator gamma merah putih, kami bisa mengiradiasi berbagai macam produk yang membantu bahkan UMKM, misalkan yang produsen rempah-rempah, produsen kopi, produsen sudah itu. Sudah Pak. Itu enggak, sudah. Waktu saya ke Batan sudah ada, justru itu. Oh, sudah ada. Ya. Ya. Baik. Jadi sekarang alhamdulillah Pak, itu penggunanya naik terus ya. gitu ya. Kerjasama dengan
ini diantaranya juga upaya kami untuk membumikan nuklir seperti Pak Terus tadi gitu ya. Tapi memang belum semua masyarakat itu, karena juga tentu kampanye negatif juga ada dan lumayan masif juga gitu ya. Jadi memang yang biasanya yang mendapat penolakan adalah PLTN-nya untuk energi. Ya, kalau untuk aplikasi yang lain, alhamdulillah sebetulnya apalagi di kesehatan, ya itu sudah. Nah tentang PLT-nya sendiri juga banyak mispersepsi bahwa pokoknya kalau nuklir itu udah jelek gitu ya. Ya saya kira sebetulnya itu sama. Tetapi kalau mau bicara sumber energi bersih, tidak boleh melupakan energi nuklir karena tidak mengemisikan gas rumah kaca. Ya, dan itu harus nanti dikombinasikan dengan energi terbarukan. Memang tidak akan nuklir, tetapi melupakan nuklir menurut saya sangat tidak bijak juga gitu. Jadi tetap harus dipertimbangkan dan ini yang terus-menerus kami sampaikan ya, bahwa energi nuklir adalah bagian dari energi baru dan akan bisa bersinergi bukan berkompetisi dengan energi yang lain, khususnya energi terbarukan. Karena energi bersih sama dengan energi terbarukan. Saya kira itu Pak. Terus. Baik, terima kasih. Oke. Undang Pak Haris sama Bu Neneng yang baca nih, yang baca proposalnya. Pak Haris, silakan. Halo, Pak Haris atau Bu Neneng? Pak. Silakan. Pembaca. Kasih dari. Halo, dengar nggak Pak? Ya Pak Haris, silakan. Ini kan sebenarnya replikasi dari Polestar ya, dari North Carolina. Kemudian disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah dia diupdate. Ya, karena kalau enggak nanti jadul semua Pak, modulnya ketinggalan ya kan. Oh ya bisa online segala macam nuklir, tetapi yang sudah ketinggalan ini yang nomor satu. Yang nomor dua adalah tadi dikatakan bahwa mesti mudah direplikasi. Apakah demikian urgent untuk replikasinya? Bukankah lebih baik untuk pengembangan modulnya tinimbang replikasi? Dan yang ketiga adalah tadi katanya menghasilkan pendapatan negara bukan pajak. Seberapa gede sih? Kan saya rasa masih sangat insignifikan, Pak. Terima kasih. Silakan. Ya, mohon izin untuk yang bagian ini kami menjawab. Silakan, Pak Umar. Oke. Untuk pendapatan PNBP, jadi karena konsepnya ini adalah sharing laboratori, jadi tiap-tiap perguruan tinggi yang menggunakan yang memanfaatkan reaktor kami, mereka akan membayar biaya bahan, biaya lab untuk kami. Terus, namun untuk pelanggan internasional di Emirat Arab itu kami mematok harga 1.000 US dollar per praktikum dan kita sudah tanda tangan untuk tahun 2001 sampai 2004 untuk 4 tahun Pak. Untuk tiap praktikum, padahal tahun ini kita punya 5 modul praktikum. Terus mengenai tadi replikasi, ya memang replikasi, tapi kan penggunaan di Amerika itu hanya terbatas di benua Amerika saja. Mereka tidak mau berbagi atau sekitar 12 jam, maka pelanggan-pelanggan yang ada di Asia ini ada kendala waktu dalam memanfaatkan reaktor pulsar di Amerika sana. Kita juga akuisisinya itu kita buat berbeda yang lebih mudah digunakan, karena untuk yang pulsar itu kita pernah survei ke sana itu rumit Pak, rumit dan cenderung self friendly gitu kan, jadi susah untuk digunakan. Demikian Pak. Mungkin Pak Anhar atau Pak Gede bisa menambahkan. Replikasi memang bukan akan replikasi untuk reaktor yang lain Pak, karena Indonesia walaupun punya 3, tetapi yang kita fokuskan untuk pendidikan memang yang di Jogja, karena lebih kecil dan dari sisi safety akan lebih mudah bagi kami. Replikanya adalah untuk fasilitas lain, ya, seperti tadi saya sampaikan iradiator atau akselerator atau fasilitas lain, yang itu sebetulnya peminatnya di perguruan tinggi banyak Pak. Gitu. Jadi ini replika seperti itu. Bukan harus replika ke sesama reaktor gitu ya. Jadi kalau untuk reaktor kita akan fokus itu. Termasuk tadi untuk pemutakhiran modul, saya senang diingatkan itu
karena itu yang akan kami jaga. Gitu ya. Jadi tidak menggunakan modul zaman saya dulu mahasiswa gitu ya. Modul-modul sekarang tentu disesuaikan, apalagi ini modul yang secara